Bayangkan kamu melarikan diri dari rezim paling berbahaya di dunia, meninggalkan rumah, keluarga, dan seluruh hidupmu demi satu harapan sederhana, keselamatan. Lalu setelah berhasil naik kapal dan menyeberangi lautan, satu persatu negara justru menutup pintunya di depan wajahmu. Tidak ada tempat untuk berlabuh, tidak ada negara yang mau menerima. Dan yang paling mengerikan, banyak penumpang kapal itu nantinya justru kembali jatuh ke tangan Nazi. Kisah ini bukan film fiksi, ini adalah tragedi nyata dari kapal MS Saint Louis, salah satu simbol paling memilukan dari kegagalan dunia membantu pengungsi Yahudi sebelum Holocaust mencapai puncaknya. Pada tahun 1939, situasi orang Yahudi di Jerman semakin mengerikan. Setelah berbagai kebijakan anti-Yahudi diberlakukan oleh rezim Adolf Hitler, ribuan keluarga mulai sadar bahwa hidup mereka berada dalam bahaya besar. Toko disita, pekerjaan hilang, rumah dirampas, dan kekerasan terhadap orang Yahudi semakin terbuka di jalanan. Banyak orang mulai mencari cara untuk melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Di tengah situasi itu, muncul sedikit harapan berupa sebuah kapal bernama MS Saint Louis. Kapal penumpang Jerman itu dijadwalkan berlayar menuju Kuba, membawa ratusan pengungsi Yahudi yang ingin memulai hidup baru jauh dari Eropa. Bagi para penumpang, tiket kapal itu terasa seperti tiket menuju keselamatan. Banyak keluarga menjual seluruh harta mereka hanya untuk mendapatkan tempat di atas kapal itu. Yang membuat kisah ini semakin emosional adalah suasana saat kapal mulai berangkat dari pelabuhan Hamburg. Banyak penumpang menangis haru karena percaya mereka akhirnya berhasil lolos dari ancaman Nazi. Anak-anak bermain di dek kapal, keluarga mulai berbicara tentang kehidupan baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, banyak orang kembali merasakan harapan. Mereka belum tahu bahwa perjalanan ini justru akan berubah menjadi salah satu tragedi paling menyakitkan dalam sejarah pengungsi Yahudi. Kapten kapal, Gustav Schroeder, dikenal memperlakukan para penumpang dengan sangat manusiawi. Berbeda dengan banyak orang di Jerman saat itu, ia tidak mendukung perlakuan brutal terhadap Yahudi. Schroeder berusaha membuat para penumpang merasa aman selama perjalanan. Bahkan beberapa penyintas nantinya mengingat bahwa suasana di atas kapal terasa seperti dunia kecil yang jauh dari ketakutan Nazi di Eropa. Namun di balik semua harapan itu, masalah besar sebenarnya sudah mulai muncul, bahkan sebelum kapal mencapai tujuan. Kebijakan imigrasi di berbagai negara mulai berubah semakin ketat, sementara sentimen anti-Yahudi juga berkembang di luar Jerman. Para penumpang MS Saint Louis belum menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang menyeberangi lautan, tetapi tentang mencari tempat di dunia yang ternyata perlahan mulai menutup pintunya bagi mereka. Setelah berminggu-minggu berada di laut, akhirnya para penumpang MS Saint Louis mulai melihat daratan Kuba di kejauhan. Suasana di atas kapal langsung berubah penuh kegembiraan. Banyak keluarga mulai mengemasi barang mereka. Anak-anak berlari di dek kapal, dan semua orang percaya mimpi buruk mereka di Eropa akhirnya akan segera berakhir. Setelah semua ketakutan yang mereka alami di bawah rezim Nazi, Havana terlihat seperti awal kehidupan baru. Tetapi harapan itu runtuh hanya dalam hitungan jam. Pemerintah Kuba tiba-tiba menolak sebagian besar dokumen masuk milik para pengungsi Yahudi. Kebijakan imigrasi negara itu berubah secara mendadak akibat tekanan politik dan sentimen anti pengungsi yang semakin besar. Dari lebih dari 900 penumpang di kapal, hanya segelintir orang yang diizinkan turun. Sisanya diperintahkan tetap berada di kapal tanpa kepastian apapun. Kabar penolakan itu langsung berubah menjadi kepanikan. Banyak penumpang tidak percaya bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Jerman, mereka kini kembali terjebak di laut tanpa tempat tujuan. Beberapa orang mencoba bunuh diri karena merasa seluruh harapan mereka sudah hancur. Dari dek kapal, para penumpang bisa melihat lampu-lampu kota Havana di malam hari. Begitu dekat, tetapi terasa mustahil untuk dijangkau. Kapten Gustav Schroeder berusaha sangat keras membantu para penumpang. Ia mencoba bernegosiasi dengan pemerintahan Kuba dan menolak memperlakukan para pengungsi seperti kriminal. Schroeder bahkan mempertimbangkan kemungkinan untuk membawa kapal kandas di pantai agar para penumpang bisa menyelamatkan diri. Tetapi semua usaha itu terus menemui jalan buntu. Semakin lama kapal tertahan di perairan Kuba, semakin besar ketakutan bahwa mereka akan dipaksa kembali ke Eropa. Di titik inilah, tragedi MS Saint Louis mulai berubah dari perjalanan pengungsian menjadi simbol keputusasaan. Para penumpang mulai sadar bahwa melarikan diri dari Nazi ternyata belum cukup, karena bahkan setelah meninggalkan Jerman, mereka masih harus menghadapi dunia yang tidak benar-benar ingin menerima mereka. Dan yang lebih mengerikan, Kuba hanyalah negara pertama yang menutup pintunya.
Setelah ditolak oleh Kuba, harapan para penumpang mulai tertuju pada satu negara lain yang dianggap bisa menyelamatkan mereka, Amerika Serikat. Banyak pengungsi percaya bahwa negara besar seperti Amerika pasti tidak akan membiarkan ratusan keluarga Yahudi kembali ke tangan Nazi. Apalagi saat itu dunia sudah mulai mendengar kabar tentang kekerasan yang dilakukan rezim Hitler terhadap orang Yahudi di Jerman. Kapal kemudian bergerak mendekati wilayah Florida. Dari kejauhan, para penumpang bahkan bisa melihat garis pantai Amerika. Bayangkan perasaan mereka saat melihat daratan yang terasa begitu dekat, tetapi tidak bisa disentuh. Banyak keluarga berharap pemerintah Amerika akan berubah pikiran di detik terakhir. Sebagian bahkan mulai membayangkan kehidupan baru yang aman setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan di Eropa. Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Pemerintah Amerika saat itu tetap menolak menerima para pengungsi karena aturan imigrasi yang ketat dan tekanan politik dalam negeri. Presiden Franklin D. Roosevelt tidak mengambil tindakan langsung untuk membuka pelabuhan bagi kapal itu. Penolakan itu menghancurkan harapan para penumpang. Mereka sudah begitu dekat dengan keselamatan, tetapi dunia tetap memilih menutup pintu. Bukan hanya Amerika yang menolak, Kanada juga tidak mau menerima mereka. Banyak negara saat itu sebenarnya tahu bahwa orang Yahudi sedang menghadapi bahaya besar di Eropa, tetapi ketakutan ekonomi, politik, dan sentimen anti-Yahudi membuat sebagian besar pemerintah memilih diam. MS St. Louis perlahan berubah menjadi simbol menyakitkan tentang bagaimana dunia gagal membantu para pengungsi yang sedang putus asa mencari perlindungan. Di atas kapal, suasana berubah semakin gelap setiap harinya. Persediaan mulai menipis, ketidakpastian menghancurkan mental para penumpang, dan ketakutan terbesar mulai muncul. Bagaimana jika mereka dipaksa kembali ke Jerman? Banyak orang sadar bahwa kembali ke Eropa bisa berarti kembali menuju kematian. Tetapi semakin lama kapal berlayar tanpa tujuan, semakin jelas bahwa dunia mungkin benar-benar tidak memiliki tempat bagi mereka. Setelah berminggu-minggu berlayar tanpa kepastian, kenyataan yang paling ditakuti para penumpang akhirnya benar-benar terjadi. MS St. Louis tidak berhasil mendapatkan izin masuk dari negara-negara yang mereka harapkan. Kapal itu akhirnya terpaksa berbalik arah menuju Eropa. Bagi banyak penumpang, perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi dibanding saat keberangkatan. Harapan yang dulu memenuhi kapal, perlahan berubah menjadi rasa takut yang sulit dijelaskan. Kapten Gustav Schroeder masih terus berusaha mencari solusi agar para penumpang tidak kembali ke Jerman. Ia tahu bahwa banyak dari mereka kemungkinan besar tidak akan selamat jika dipulangkan langsung ke tangan Hitler. Setelah negosiasi panjang, beberapa negara Eropa akhirnya setuju menerima para pengungsi dalam jumlah tertentu. Inggris, Perancis, Belgia, dan Belanda membagi para penumpang untuk ditempatkan sementara di wilayah mereka masing-masing. Awalnya keputusan itu terlihat seperti akhir yang sedikit lebih baik. Banyak penumpang merasa lega karena setidaknya mereka tidak langsung dikirim kembali ke Jerman. Tetapi masalah besar muncul tidak lama kemudian. Hanya beberapa bulan setelah tragedi MS St. Louis, Perang Dunia Kedua resmi pecah. Pasukan Nazi mulai menguasai banyak wilayah Eropa Barat, termasuk negara-negara tempat para pengungsi tadi berlindung. Disinilah kisah MS St. Louis berubah menjadi semakin tragis. Banyak penumpang yang sebelumnya berhasil lolos dari Jerman, akhirnya kembali jatuh ke bawah kekuasaan Nazi. Sebagian ditangkap, dikirim ke kamp konsentrasi, dan dibunuh dalam Holocaust. Menurut berbagai penelitian sejarah, ratusan mantan penumpang kapal itu akhirnya meninggal akibat kebijakan genosida Nazi. Mereka sempat hampir mendapatkan keselamatan, tetapi dunia gagal melindungi mereka tepat waktu. Tragedi ini kemudian menjadi simbol besar tentang kegagalan internasional dalam menghadapi krisis pengungsi Yahudi sebelum Holocaust mencapai puncaknya. MS St. Louis bukan hanya cerita tentang satu kapal yang ditolak di pelabuhan. Ini adalah kisah tentang manusia-manusia yang sudah memohon pertolongan, tetapi dunia memilih menutup mata. Dan bagi banyak sejarawan, keputusan negara-negara saat itu menjadi salah satu contoh paling menyakitkan tentang apa yang bisa terjadi ketika rasa takut dan politik mengalahkan rasa kemanusiaan. Dan sampai sekarang, kisah itu tetap menjadi pengingat bahwa terkadang tragedi terbesar bukan hanya datang dari para pelaku kejahatan, tetapi juga dari orang-orang yang memilih untuk tidak bertindak. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.